Manakah yang harus didahulukan? Ketika masuk waktu salat tapi hidangan sudah tersaji. Semoga yang subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah. Manakah yang harus didahulukan? Ketika masuk waktu salat tapi hidangan sudah tersaji. Manakah yang mesti didahulukan saat makan malam misalnya telah tersaji? Apakah makan dulu baru mengerjakan salat? Atau bagaimana? Dari Aisyah. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing atau buang air besar." Hadis riwayat Muslim nomor 560. Dalam hadits dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, jika makan malam telah tersajikan, maka dahulukan makan malam terlebih dahulu sebelum salat maghrib. Dan tak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makan malam kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 673 dan Muslim nomor 557. Jika disebutkan tidak dengan kata la dalam hadits, maka yang dimaksud bisa 3 makna. 1. La yang menafikan keberadaan. Artinya tidak ada. 2. La yang menafikan kesahan. Artinya tidak sah. 3. La yang menafikan kesempurnaan. Artinya tidak sempurna. Demikian maksud penjelasan Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Kalau dimaknakan dengan makna peniadaan secara total, tidaklah tepat karena masih saja ada orang yang salat saat makanan sudah disajikan atau sambil menahan kentut. Kalau salat saat makanan tersaji tidak sah, ini bisa jadi menurut ulama yang berpendapat kehusyuan itu wajib ada di dalam salat. Jika dalam salat terlalu sibuk dengan hal-hal lain di luar salat, salatnya tidaklah sah. Kalau kita nyatakan bahwa kehusyuan adalah sunnah salat, bukanlah wajib sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, berarti la yang dimaksud dalam hadits adalah tidak sempurna. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang lebih tepat, kalimat dalam hadits berarti tidak sempurna salat seseorang ketika makanan telah dihidangkan. Berarti dapat kita sebut bahwa salat saat makanan telah tersaji, hukumnya makruh. Beberapa faedah yang bisa disimpulkan dari hadits. 1. Islam sangat perhatian terhadap salat sampai-sampai memerintahkan untuk konsentrasi dalam salat dan menghilangkan pikiran di luar salat. 2. Salat dengan penuh kehusyuan lebih utama daripada salat di awal waktu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk makan lebih dulu supaya kehusyuan salat tidak terganggu dengan hadirnya makanan. 3. Memilih untuk menyantap makan tidaklah mengapa walau salat jamaah nantinya luput. Kalau menyantap saat waktu salat itu bukan rutinitas dan telah rutin mengerjakan salat secara berjamaah, maka pahala berjamaah tetap dicatat. Hal ini berdasarkan hadits. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau bersafar, maka akan dicatat baginya semisal keadaan beramalnya saat mukim tidak bersafar, atau saat sehat tidak sakit. Hari Bukhari 2996. Makan saat salat berjamaah termasuk uzur yang sama dengan hadits ini, sehingga juga akan dicatat sama halnya ketika sakit atau bersafar. 4. Jika makanan belum dihidangkan saat sudah merasa lapar, maka tetap salat dikerjakan lebih dulu. Hadits di atas dimaksudkan mendahulukan salat jika makanan telah tersaji, karena saat itu kecenderungan hati lebih besar dibanding saat makanan belum hadir. Jadi prinsipnya bukanlah ketika lapar lebih baik makan daripada salat. Prinsip yang dimaksud dalam hadits adalah mendahulukan makan dari salat saat makanan telah tersajikan. 5. Maksud dari mendahulukan makan dari salat adalah ketika benar-benar dalam keadaan butuh untuk makan, benar-benar lapar. Karena sebab larangan mendahulukan salat kala itu adalah karena masalah khusyuk dan konsentrasi hati. Jika hati tidak begitu butuh pada makan, maka tidak jadi larangan mendahulukan salat saat itu. Karena al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan aw adaman, hukum itu berputar pada ada atau tidaknya ilah. 6. Jika makanan telah tersaji namun saat itu tidak boleh disantap, maka bukan berarti salat mesti ditinggalkan. Misalnya,
Jika belum salat asyar dan kita baru terbangun saat mendekati matahari terbenam dan masih belum waktu berbuka puasa, namun makanan telah tersaji, maka tidak bisa dikatakan bahwa kita tidak salat asyar saja karena makanan telah tersaji. Tunda saja salat tersebut sampai berbuka. Yang benar, salat asyar tetap dikerjakan meskipun makanan belum bisa disantap karena memang belum saatnya waktu berbuka. 7. Jika ada makanan porsi besar dan makanan ringan saat berbuka puasa, maka yang lebih baik tetap mendahulukan makanan ringan. Barulah setelah salat maghrib dilanjutkan dengan makanan berat. Demikian kesimpulan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.